bahwa hidupmu adalah hasil dari manifestasimu. Kita adalah co-kreator, kita adalah pencipta masa depan kita. Masih banyak orang yang belum memahami sejatinya doanya itu apa. Tetapi bukan uang yang menjadi orang itu tidak baik. Karena memang orangnya saja yang tidak baik. Karena uang itu tidak merubah apapun dan siapapun. Uang itu tidak merubah apapun dan siapapun. Assalamualaikum. Selamat datang kembali di channel Gus Baraja. Bersama saya di sini Bagus Baraja, di mana channel Gus Baraja ini selalu membahas dan akan terus membahas bagaimana caranya menciptakan kelimpahan dalam hidup yang berhubungan dengan finansial, yang berhubungan dengan kebahagiaan, dan membuat diri selalu beruntung. Simak terus setiap video yang saya upload setiap jam 8 malam. Kemudian jangan lupa juga kalau Anda ingin dapat video eksklusifnya, Anda tinggal berlangganan saja dengan cara klik tombol gabung atau join. Nanti Anda akan langsung diarahkan ke video eksklusifnya. Sayang banget loh kalau nggak ikut bergabung di membershipnya. Sepertinya bisa dijadikan jalan pintas untuk memperbaiki kondisi finansial Anda. Dan kali ini saya akan membahas tentang hambatannya. Kan kita juga perlu tahu, bukan hanya bagaimana cara mempraktekkan supaya hidup semakin berlimpah. Kita nggak bicara itu saja, tapi kita juga akan bicara penghambatnya apa saja. Kalau kita tidak tahu penghambatnya, ya ilmu hanya akan jadi ilmu saja, hanya akan jadi teori saja, sebatas tahu tapi tidak menyadari gitu ya. Jadi kita perlu tahu hambatannya apa ya, penghalangnya apa ya, temboknya apa ya. Kalau kita ingin finansial kita baik, penghalang yang mana yang harus kita perbaiki? Penghalang yang mana yang harus kita singkirkan dalam benak kita? Dan lagi-lagi masih tetap akan bicara tentang jiwa, tentang batin. Jadi saya di sini tidak membahas tentang teori bisnis ya. Kita akan bicara dan selalu akan membicarakan tentang bagaimana mempersiapkan batin agar batin ini benar-benar menjadi magnet. Kita itu makhluk unggul, makhluk terbaiknya Allah dibandingkan dengan ciptaan yang lainnya. Kita itu adalah ciptaan Allah yang pilihan sebenarnya, terbaik. Allah bahkan predikatkan bagi manusia itu sebagai khalifah. Khalifah itu pemimpin, pemilik, pengelola. Bisa bermakna macam-macam. Yang jelas khalifah itu memiliki satu hal yang istimewa dibandingkan yang lainnya. Yang tidak dimiliki oleh yang lainnya adalah batinnya kita. Tapi selama ini kita membiarkan batin kita selalu terbelenggu. Nah, di sini saya akan bahas 5 penghalangnya. Yang pertama, adanya keyakinan dan perasaan tidak layak dalam batin. Apakah ini muncul dengan tiba-tiba? Apakah ini muncul tanpa didesain? Enggak. Tidak ada yang kebetulan di dunia ini. Semuanya terdesain dengan sangat sempurna. Siapa yang mendesain? Kita, kreatornya. Tapi sayangnya kita nggak sadar kalau kita yang menciptakan itu. Kalau kita yang mendesain itu. Makanya ada satu motivasi yang mengatakan begini, bahwa hidupmu adalah hasil dari manifestasimu. Kita adalah co-kreator, kita adalah pencipta masa depan kita. Itu banyak motivasi mengatakan begitu ya. Percaya apa tidak? Anda tanya saya? Percaya banget, sangat percaya. Saya tidak sisakan 1% pun itu. 100% saya percaya. Karena setiap apapun yang kita sangkakan Allah ijabah. Allah jadikan, Allah wujudkan. Gitu ya. Banyak orang yang sebenarnya katanya tuh pingin kaya, tapi batinnya justru menyimpan keyakinan yang berbeda dengan keinginan secara zahirnya. Apa itu? Dia selalu mengatakan dalam benaknya, dalam batinnya, saya nggak mungkin kaya, dengan 1000 alasan bahkan 1.000.000 alasan. Itu yang pertama. Kemudian sering juga mengatakan bahwa saya bukan orang yang pantas untuk menyandang predikat sukses. Yang paling umum lagi nih ya, kalau saya kaya, saya bisa sombong. Karena banyak contoh orang kaya itu sombong. Untuk membenarkan atau memvalidasi prinsipnya bahwa orang kaya itu sombong. Atau kalau saya kaya, nanti saya sombong. Saya yakin banget yang berpikiran seperti ini belum kaya. Jadi balik lagi, keyakinan dan perasaan tidak layak dalam batin kita, itulah yang menjadi penghambatnya. Batin yang merasa tidak layak menerima rezeki akan memancarkan energi penolakan, di-reject secara otomatis. Walaupun mulut terus berdoa. Makanya di sini sering saya katakan bahwa masih banyak orang yang belum memahami sejatinya doanya itu apa. Masih banyak banget orang yang belum menyadari sejatinya doa yang sering dia panjatkan itu apa.
Karena banyak orang yang menstandarkan doa itu hanya dengan ucapan meminta. Padahal doa itu juga tentang pengaplikasian spiritual. Macam-macam lah pokoknya. Karena di video kali ini saya ingin bahas tentang penghambatnya apa saja. Yang pertama itu ya, keyakinan dan perasaan tidak layak dalam batin kita itu terus menghantui kita. Maka efeknya adalah sering menolak peluang tanpa sadar. Sulit menerima hadiah, sulit mendapatkan bantuan, sulit juga untuk meraih kesuksesan. Karena sejatinya prinsip-prinsip tadi itu menolak semua keberuntungan itu datang ke dalam kehidupan kita. Sesensitif itukah? Iya. Karena Allah wujudkan setiap apa yang diyakini oleh kita sebagai manusia. Dan mana yang kita yakini? Yang kita yakini adalah bahwa kita reject tentang kekayaan itu. Ya. Maka solusinya adalah mulailah untuk melatih batin kita untuk terus merasa pantas dan siap menerima rezeki. Bahkan dari hal-hal yang terkecil sekalipun yang mudah terabaikan oleh mata kita, oleh telinga kita, oleh perasaan kita. Kemudian yang kedua, penghalang yang keduanya. Tadinya yang tadi itu adanya keyakinan ya, perasaan tidak layak. Dan itu tidak muncul begitu saja ya, bukan tanpa alasan itu muncul di pikiran kita atau di benak kita, di batin kita. Yang kedua, luka batin dan pengalaman masa lalu yang masih membekas. Contohnya, gagal usaha, ditipu, dibohongin, atau mungkin Anda pernah direndahkan karena Anda, sorry to say, miskin. Atau Anda pernah direndahkan karena Anda tidak sama seperti yang lainnya. Ketika Anda masuk sebuah circle pergaulan, Anda merasa bahwa Anda yang paling tidak punya di situ, misalnya begitu. Anda tidak mendapatkan penghormatan yang layak. Anda tidak mendapatkan pengapresiasian yang layak. Sebagaimana yang lainnya saling berbaik-baikan. Anda tidak mendapatkan itu, misalkan begitu. Nah itu sebut saja itu luka batin ya. Luka batin atau pengalaman masa lalu yang sangat masih membekas. Kenapa saya katakan membekas? Setiap hal-hal yang negatif terjadi dalam hidup kita itu cenderung mudah membekas dalam hidup kita. Ini semua meninggalkan luka batin rezeki. Sebut saja luka batin finansial. Atau pada akhirnya trauma tentang kekayaan. Karena akhirnya timbul sebuah persepsi atau penilaian bahwa orang kaya itu seperti itu. Jahat gitu. Akhirnya kita punya trauma. Kalau kita mau deket orang kaya, kita sudah membatasi diri terlebih dahulu. Efeknya apa? Takut mencoba lagi, batin menolak rezeki karena trauma. Merasa tidak aman saat uang datang. Ketika kelimpahan itu datang, dia merasa tidak layak. Karena ketika kita pernah ditipu misalkan gitu ya. Ini saya membicarakan tentang finansial. Ketika kita pernah dibohongin, pernah ditipu, kemudian pernah diremehkan karena tidak punya. Itu akan membekas dalam hati kita sehingga energi yang akan keluar secara terus-menerus adalah energi yang negatif. Sebut saja menjadi energi penolakan. Makanya sering banget saya sampaikan di mana-mana, di seminar, di webinar, ngobrol dengan teman-teman, kemudian di video seperti ini juga. Saya selalu mengulang-ulang bahwa kalau mau hidupmu baik dari segi apapun, dari sisi manapun, termasuk finansial, maka pertama kali yang harus Anda lakukan adalah memperbaiki mental Anda. Karena ini bicara tentang mental akhirnya. Karena kita bicara tentang finansial ya. Sesuatu yang memberikan dampak mental yang tidak baik atau kejadian apapun itu yang pada akhirnya membekas dan akhirnya berdampak pada mental Anda. Akhirnya mental Anda menjadi mental yang terbatas. Yang tadinya mental itu mental tanpa batas sebenarnya. Akhirnya kerugian demi kerugian datang menghampiri diri kita. Jadi yang kedua adalah luka batin pengalaman masa lalu yang masih membekas. Setelah yang kedua ada yang ketiga. Niat yang tidak terhubung pada kebaikan. Ini tipis banget nih, tapi kalau saya sampaikan akhirnya Anda akan cross check, Anda akan sadar dengan sendirinya ya. Banyak orang yang menginginkan kekayaan, tetapi motifnya adalah motif ego. Kayak apa tuh bentuknya? Bentuknya biar bisa menunjukkan pada orang lain, pamer lah istilahnya. Atau setelah nanti kita kaya, Anda ingin terlihat hebat di depan orang-orang yang ada di sekitar Anda, di sekeliling Anda. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah dengan kekayaan Anda ingin membuktikan. Jadi motif Anda adalah motif ego, bukan motif iman, bukan motif yang positif, tapi motivasinya adalah motivasi yang negatif. Bahkan ekstrimnya nih, Anda menganggap bahwa dengan saya kaya nanti saya bisa membungkam orang. Nah, orang-orang seperti ini niatnya ya, niat yang tidak terhubung pada nilai-nilai kebaikan atau keadaan atau kondisi yang tidak baik. Apakah ini juga menjadi penghalang? Banget. Karena sejatinya yang kita sebut rezeki, spesifiknya uang,
itu positif energinya. Nah, sekarang bedanya ada kok Gus orang kaya yang selalu berbuat buruk. Mungkin jawaban singkatnya adalah istidraj. Tetapi jawaban yang lebih mudah untuk ditangkap adalah kita kan bicara kekayaan bukan hanya finansial ya, tapi juga kebahagiaan. Maka dijamin orang-orang yang kaya yang selalu berbuat buruk sebenarnya hatinya itu bermasalah. Jadi sebenarnya dialah orang yang miskin. Sering saya sampaikan, teman-teman saya akan ulang-ulang terus ya. Even saya ingat saya akan terus ulang-ulang. Makanya kaya itu jangan jadikan sebuah tujuan utama hanya di dunia. Tetapi jadikan ketika nanti Anda kaya, Anda bisa menjadi orang yang baik dan bermanfaat. Sehingga kekayaan itu menjadi wasilah untuk menuju jalan yang lebih baik. Bahkan nanti meninggalnya pun Allah akan tetap nilai baik. Tetapi bukan uang yang menjadi orang itu tidak baik. Karena memang orangnya saja yang tidak baik. Karena uang itu tidak merubah apapun dan siapapun. Uang itu tidak merubah apapun dan siapapun. Apa yang saya bicarakan ini tujuannya mengajak Anda agar dapat meraih tidak hanya kebahagiaan di dunia, tetapi juga Anda bisa mendapatkan ketenangan batin dan juga Allah selamatkan di akhirat. Kita berbaik sangka seperti itu ya. Standar baik dan buruk kan kita tahu sebenarnya ya. Jadi yang ketiga adalah niat yang tidak terhubung dengan kebaikan. Jadi niatnya juga harus baik. Niat yang baik dan mudah terhubung pada kekayaan itu satu saja. Niatnya adalah bermanfaat untuk orang lain. Titik. Kalau niatnya seperti itu sudah pasti. Kelak ketika Anda kaya, Anda tidak akan mudah diperbudak oleh dunia ini. Ya, itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, jelas karena kurang syukur. Jadi yang menghambat rezeki datang ke dalam kehidupan Anda merasa terseok-seok dalam meraih rezeki, Anda merasa selalu ada kesulitan, Anda merasa selalu ada dinding atau tembok atau belenggu mental kita. Itu karena disebabkan kurangnya syukur. Ada pemisah untuk menuju hal-hal yang sifatnya finansial, yang sifatnya kelimpahan. Sebab yang keempat adalah karena kurang syukur dan terlalu fokus pada hasil. Kalimat yang terakhir itu lebih asik kayaknya kalau kita bahas. Jadi kalau kita fokus pada hasil, ternyata kita akan terbengkalai dalam sebuah proses. Coba perhatikan. Kalau kita hanya fokus pada hasil, kita menjadi orang yang tidak sabar dalam proses. Kalau yang kita lihat fokusnya hanya hasil, kita akan terus dihantui rasa takut tidak terrealisasi. Kalau di RKD, cara menerapkannya supaya goals kita atau keinginan kita itu mudah kita raih, mudah kita dapat adalah menulis goal itu tetap perlu penting. Tulis, tetapi bukan menjadi titik fokusnya itu terus. Tulis itu, baca itu, setelah itu simpan. Ketika mood Anda lagi jelek baru baca lagi itu. Lantas apa yang harus kita lakukan? Fokusnya kemana pikiran kita? Fokusnya adalah kepada proses. Apa yang bisa kita jalankan, apa yang bisa kita lakukan saat ini. Saya punya goals misalkan ya, saya punya keinginan untuk jangka pendeknya misalkan 6 bulan sampai 1 tahun ke depan. Ini contoh. Yang saya fokuskan atau yang saya pikirkan berulang adalah selama 6 bulan dan 1 tahun ini apa yang harus saya lakukan. Jadi ketika saya melihat mempersiapkan diri selama kurun waktu 6 bulan sampai 1 tahun itu artinya saya masuk ke dalam proses. Yang saya fokuskan adalah proses. Impian itu tetap boleh ada. Bahkan wajib harus punya impian. Harus punya impian, harus punya keinginan, harus punya cita-cita. Tetapi kalau yang saya pikirkan itu bukan cita-citanya. Tetapi hari ini saya harus ngapain ya? Apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus saya perbuat? Karya apa yang harus saya kembangkan? Karena secara tidak langsung ketika saya fokus di situ, maka sama halnya saya fokus mempercepat bagaimana itu bisa terrealisasi. Dan pada akhirnya pengalaman banyak orang, banyak peserta sampai di titik yang dia inginkan, ternyata ketika dia bisa menikmati proses. Jadi syukur tetap harus maksimal. Sudah banyak sekali saya membahas tentang syukur. Mungkin di lain waktu saya akan jelaskan lebih detail lagi. Dan ada satu juga di video eksklusif ya, video berlangganan, itu ada caranya merilis emosi negatif dan ada juga bagaimana mengidentifikasi keberlimpahan yang pernah kita raih sehingga bisa mengundang keberlimpahan yang tadinya belum ada. Anggap saja impian kita, mengundang impian kita. Dengan cara apa? Mengidentifikasi semua hal-hal baik yang pernah ada dalam hidup kita. Itu jadi magnet loh. Kemudian yang kelima sebabnya adalah lingkungan. Lingkungan yang seperti apa yang bisa menjadi penghambat rezeki? Lingkungan yang lebih kepada circle negatif. Lingkungan yang rendah energinya, lingkungan yang juga tidak mengajak bertumbuh, lingkungan yang hanya memikirkan tentang masalah,
Pada akhirnya kita akan ke-trigger, kita akan terdampak oleh mereka. Tapi bukan berarti menyalahkan mereka ya. Ini bagaimana bijaksananya kita. Kalau dirasa tidak mampu, ya sudah, kita nggak usah bergaul di lingkungan tersebut. Apakah harus keluar dari rumah? Enggak juga. Saya pernah sampaikan bahwa circle itu bisa kita bentuk sendiri. Karena sekarang zamannya zaman media sosial, semua bisa mendengarkan berita, bisa bergaul lewat media sosial. Jadi media sosial adalah circle utama kita, lingkungan kita sebenarnya. Jadi tontonlah sesuatu yang bermanfaat, yang sebenar-benarnya Anda butuhkan. Anda butuh ilmu keberlimpahan misalkan, ya udah tonton channel yang seperti yang saya sampaikan. Anda butuh kebahagiaan yang sifatnya adalah pergaulan. Banyak Anda masuk sebuah kelas, kemudian kumpul di circle-nya, kumpul di circle orang-orang yang selalu berpikir positif. Hanya dengan menggunakan handphone saja bisa. Hanya dengan menggunakan handphone saja bisa. Jadi circle itu atau lingkungan itu tidak seperti dulu. Dimana dulu itu kalau kita ngomongin lingkungannya tempat kita nongkrong fisik gini bersama-sama. Tapi hari ini tidak sesulit itu. Jadi kalau Anda mau kumpul dengan circle yang positif, meningkatkan energi positif Anda, gabung deh di kelas-kelas atau di event-event yang saya adakan. Nanti akan ada ruang khusus, ya, grup khusus di mana kita juga bisa sharing, kita bisa ngobrol di sana, kita bisa saling tegur sapa, kita bisa saling tanya jawab juga di sana. Jadi ada 5 poin tadi yang harus kita benar-benar perbaiki. Karena 5 poin ini sangat menghambat kita menjadi manusia yang berlimpah. Balik lagi, magnet uang itu tidak sesederhana seperti apa yang saya sampaikan. Tetapi itu juga bisa menjadi sederhana kalau batin Anda sudah siap. Nah, kesiapan itu dilihat atau diukur dari bagaimana hati Anda, bagaimana respon Anda terhadap finansial itu sendiri. Terima kasih. Semoga nasihat kali ini bisa menjadi nilai yang positif dan bisa membawa Anda pada perubahan pastinya. Kesimpulannya, punya uang itu bahagia teman-teman. Percaya sama saya. Jadi orang kaya itu nikmat. Dan jadi orang kaya itu bisa bermanfaat untuk orang banyak. Terima kasih. Assalamualaikum.